Mati memang magnet Filik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu reporter KBSN Sport yang menyiarkan pertandingan Red Spark versus Jazz Caltex. Dia mengakui adanya perubahan signifikan yang terjadi di Liga Voli Korea sekarang. Musim lalu setiap pertandingan Red Spark bangku penonton selalu terisi penuh. Namun musim ini jauh berbeda, terlihat banyak sekali bangku penonton yang tersisa. Keadaan tersebut bahkan mempengaruhi pendapatan dari federasi yaitu KOFO yang dikabarkan menurun drastis sejak ditinggal Megawati. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Megawati pada penggemar voli di Korea sangatlah besar. Lantas, seberapa besar dampak kepergian Megawati dari Liga Voli Korea? Berikut ulasan selengkapnya. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari reporter olahraga kenamaan KBSN Sport, Lee Ho-geun, yang baru-baru ini menyiarkan langsung laga seru antara JS Caltex versus Red Spark dalam lanjutan kompetisi V-League Korea 2025. Dalam komentarnya, Lee Ho-geun mengaku merasakan perubahan besar pada atmosfer pertandingan dibanding musim lalu, terutama sejak Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia, tak lagi merumput di Korea. Suasana tribun benar-benar berbeda. Musim lalu, setiap kali Red Spark bermain, terutama saat Megawati tampil, atmosfernya luar biasa, penuh semangat, riuh, dan hidup. Sekarang, terasa ada yang hilang, ujar Lee Ho-geun dalam siaran pasca pertandingan di kanal resmi KBSN Sport. Lee menambahkan bahwa tribun penonton kini terlihat jauh lebih sepi dibandingkan musim lalu. Ia bahkan menyebut penurunan jumlah supporter yang datang langsung ke stadion sangat mencolok, terutama saat Red Spark berlaga sebagai tuan rumah. Musim lalu, bahkan pertandingan reguler pun terasa seperti final. Supporter Red Spark, fans Megawati, dan pecinta voli umum datang memenuhi stadion. Sekarang sebagian besar kursi kosong, lanjutnya. Kondisi ini ternyata juga diakui oleh sejumlah media olahraga Korea yang melaporkan adanya penurunan statistik penjualan tiket musim ini. Menurut laporan internal yang beredar, KOVO, Korean Volleyball Federation, mencatat penurunan signifikan pada pendapatan tiket di beberapa laga besar, terutama yang melibatkan Red Spark. Salah satu penggemar setia Red Spark, Kim Hanul, bahkan menyatakan kerinduannya terhadap kehadiran Megawati. Jujur saja, menonton Red Spark tanpa Megawati itu rasanya berbeda. Dia membawa energi dan semangat yang luar biasa. Kami semua berharap suatu hari nanti bisa melihatnya kembali bermain di Korea, ucap Hanul dalam sebuah wawancara. Harapan publik untuk menyaksikan duet mematikan Megawati Hangestri dan Dariana Santana bersama Manisa BBSK harus kembali tertunda. Dalam lanjutan Kadinlar 1 Ligi 2025/2026 atau Liga Voli Turki Kasta kedua, Manisa harus mengakui keunggulan Karşıyaka SK dengan skor 1/3, 16-25, 25-22, 11-25, 23-25. Pada pertandingan yang berlangsung di Karşıyaka Arena Senin, 21 Oktober 2025, malam waktu Indonesia. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi tim asuhan Gorkem Kazan yang sebelumnya berharap bisa mencuri poin dari pemuncak klasemen sementara. Meski sempat memperlihatkan perlawanan sengit di set kedua, performa Manisa secara keseluruhan masih jauh dari stabil. Absennya Megawati Hangestri Pertiwi, oposit asal Indonesia yang dikenal dengan julukan Megatron, kembali menjadi sorotan utama. Megawati hingga kini belum menjalani debutnya di Turki setelah sebelumnya memperkuat Bang Jatim di ajang Livoli Divisi Utama 2025. Tanpa kehadirannya di lapangan, serangan Manisa terlihat kehilangan sentuhan eksplosif. Tim tampak lebih berhati-hati dan kesulitan menjaga ritme saat transisi dari defense ke offense. Pelatih Gorkem Kazan mencoba mengandalkan kombinasi pemain lokal dan debutan asing, namun hasilnya belum sesuai harapan. Kami mencoba memainkan strategi yang lebih aman karena belum lengkap secara komposisi. Absennya Megawati memang berdampak pada distribusi bola, ujar Kazan usai pertandingan.
Satu-satunya hal baru dari Manisa dalam laga ini adalah penampilan perdana Dariana Hollingsworth Santana, pemain asal Puerto Rico yang didatangkan untuk memperkuat sektor serangan sayap. Santana, yang memiliki postur dan power serangan menjanjikan, tampil cukup menonjol di beberapa rally panjang. Namun, pemain berusia 27 tahun itu tampak masih beradaptasi dengan gaya permainan tim dan tempo setter Duigu Guncu. Beberapa kali bola cepat yang diarahkan kepadanya gagal dikonversi menjadi poin karena miskomunikasi dan timing yang belum sempurna. Meski begitu, performa Dariana tetap mendapat apresiasi dari pelatih Kazan. Dia baru beberapa hari berlatih bersama kami. Secara individu dia punya potensi besar, tapi chemistry dengan rekan-rekannya memang butuh waktu, ucap sang pelatih. Di sisi lain, Karsiaka SK tampil jauh lebih padu dan percaya diri. Klub yang tengah memuncaki klasemen ini kembali menunjukkan performa solid berkat dua pemain asingnya, Iveta Stanchulova asal Bulgaria dan Anastasia Liashko dari Rusia. Iveta menjadi motor utama serangan di sisi kiri, sementara Liashko yang berposisi sebagai middle blocker tampil impresif dalam menutup ruang tembak lawan. Kolaborasi keduanya bersama setter Selen Naskiran membuat permainan Karsiaka terlihat lebih variatif dan tajam. Pelatih Karsiaka, Yeshat Yazuji, mengakui bahwa Manisa sempat memberi perlawanan sengit di set kedua, namun pengalaman dan kematangan timnya membuat mereka mampu menutup pertandingan dengan kemenangan. Manisa punya potensi besar, terutama jika nanti Megawati sudah kembali. Tanpa dia saja mereka bisa mencuri satu set, tapi saat ini kami lebih siap secara taktik dan mental, kata Yeshat. Set pertama berjalan cepat dengan dominasi Karsiaka sejak awal. Blok tinggi dari Liashko dan serangan bertubi-tubi dari Stanchulova membuat Manisa kesulitan menembus pertahanan. Skor 25-16 menutup set pertama dengan mudah untuk tuan rumah. Memasuki set kedua, Manisa mencoba bangkit. Instruksi Gorkem Kazan untuk bermain lebih sabar dan memperbanyak variasi serangan berhasil mengubah ritme. Dariana Santana dan Dennis Emreli bergantian mencetak poin hingga akhirnya Manisa menutup set dengan kemenangan 25-22. Sayangnya, momentum itu tak bertahan lama. Karsiaka kembali menemukan tempo terbaiknya di set ketiga. Pertahanan rapat dan servis agresif mereka membuat Manisa hanya mampu mencetak 11 poin. Skor 25-11 menjadi bukti dominasi total. Set keempat berlangsung lebih ketat, namun kesalahan sendiri dan servis error membuat Manisa kehilangan peluang memperpanjang laga.